for Idzes, a first ever Serie A goal. Tahukah kalian, jika teman-teman bertanya siapakah orang Indonesia yang pertama kali membobol gawang Juventus, jawabannya yaitu Kapten Jay Idzes. Dini hari tadi saat laga Venezia FC versus Juventus yang berakhir imbang 2-2. Satu gol Venezia FC dicetak oleh pemain timnas Indonesia yaitu Jay Idzes. Lewat tandukan kepala, gol terjadi pada menit 82. Gol Jay Idzes itu sempat mengubah skor menjadi 2-1 Venezia unggul setidaknya sampai menit 94. Akan tetapi Juventus dihadiahi penalti oleh wasit pada menit 95. Tentu saja hadiah penalti itu menjadi kontroversi. Jika dilihat di tayangan ulang, pemain Venezia sama sekali tak terlihat tangannya mengenai bola. Bahkan VAR juga tak dilihat, padahal harusnya wasit wajib cek VAR. Mengingat gol Juventus terjadi di menit-menit krusial, alhasil Venezia tak jadi meraih 3 poin. Hal ini juga disoroti media-media Italia, seperti Forza Venzi, Forza MN, dan media Italia lainnya, menyebut bahwa gol Juventus di menit-menit terakhir harusnya dicek oleh VAR. Akan tetapi media Italia dan komentator pun memuji Venezia FC yang berhasil menahan imbang raksasa Serie A di kandang sendiri, bahkan hampir mengalahkannya. Jay Idzes sendiri bermain sangat baik di sini dan jadi sorotan oleh komentator. Gimana tidak sepanjang laga 90 menit lebih Jay Idzes berhasil mengantongi pemain Juventus yang bernama Vlahovic. Ya teman-teman, gak salah dengar. Manusia 1 triliun itu dibuat tak berkutik oleh kapten kita Jay Idzes. Vlahovic selalu gagal melewati Jay Idzes, sampai-sampai dirinya terbawa emosi dan melontarkan kata-kata yang tidak berkenan kepada Jay Idzes. Akan tetapi kapten kita Jay Idzes tak menggubrisnya, gokil banget kan? Vlahovic sendiri adalah pemain yang mengeksekusi penalti Juventus pada menit-menit akhir. Laga yang membuat Juventus selamat dari kekalahan, Jay Idzes diapresiasi di pertandingan kali ini. Jay Idzes banyak sekali memenangi duel bola-bola atas maupun bola-bola bawah. Pemain Juventus yang bernama Vlahovic manusia 1 triliun ini bahkan sulit memenangi duel dengan Jay Idzes. Vlahovic dibuat frustasi oleh Jay Idzes. Bahkan kedua pemain ini dipost oleh akun Instagram resmi Serie A. Gokil banget kan kapten kita teman-teman? Bang Jay nih bos, senggol dong. Laga ini juga diposting secara global oleh akun fanpage sepak bola terbesar di dunia, yaitu akun 433. Juventus dibuat kesulitan dan hampir saja kalah untuk pertama kalinya di Serie A. Ya walaupun Juventus mampu menyamakan kedudukan saat menit-menit akhir, karena mendapat hadiah penalti kontroversial dari wasit, yang membuat harusnya gol dari Jay Idzes jadi penentu kemenangan harus pupus di menit-menit krusial. Sebelum kita lanjut, tekan like di bawah sebagai bentuk apresiasi kepada Kapten Jay Idzes dan Venezia FC. Dan mari kita lanjutkan pembahasannya teman-teman. Walau menahan imbang tim terkuat Serie A Juventus, Venezia FC masih stay di dasar klasemen Serie A dengan mengumpulkan poin sebanyak 10 poin dari 16 pertandingan. Akan tetapi hasil ini sudah cukup bagus. Menahan Juventus di kandangnya sendiri akan membuat Jay Idzes dan kawan-kawan semakin percaya diri menatap laga-laga selanjutnya. Kapten kita sedang butuh dukungan dari kita semua. Mari kita beri full support kepada kapten kita Jay Idzes dan klubnya agar bisa bertahan di Serie A ya teman-teman. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Bukan hanya Jay Idzes, Ragnar Oratmangun malam tadi menuai banyak pujian saat laga FC Dender versus Kafikaden. Ragnar Oratmangun bermain sangat baik. Dribbling bolanya pun semakin baik teman-teman. Ragnar membantu permainan jadi lebih hidup. Walau tak menciptakan gol, Ragnar Oratmangun menuai banyak pujian karena membantu FC Dender menang telak atas Kafikaden dengan skor akhir 3-0. Mimin jadi sumringah gini melihat pemain timnas kita mainnya pada mulai meningkat di klub. Semoga saat kualifikasi Piala Dunia makin gacor ya teman-teman. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Berbeda dengan Jay Idzes dan Ragnar Oratmangun, nasib naas justru menimpa pemain timnas kita yaitu Justin Hubner. Justin Hubner kembali harus mengalami cedera untuk kedua kalinya saat bermain bersama Wolves Academy U21. Pada menit 90-an, Justin Hubner mengalami cedera karena dapat tackle, sehingga membuatnya dipandu keluar lapangan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Waduh,
Tercatat kini ada 2 pemain timnas Indonesia yang mengalami cedera, yaitu Mace Hilgers dan Justin Hopner. Mari kita doakan untuk kesembuhan mereka berdua ya teman-teman, dan semoga tak ada lagi pemain timnas kita yang cedera. Lanjut ke informasi selanjutnya. Supporter Malaysia dan supporter Thailand dilaporkan bentrok usai laga Malaysia versus Thailand di Bukit Jalil kemarin malam. Bentrok terjadi di luar stadion, tepatnya di area Gerbang E. Dilaporkan setidaknya beberapa supporter Malaysia mengalami luka-luka, terutama di kepala. Para pihak keamanan gerak cepat untuk menutup akses keluar stadion, agar para supporter Malaysia yang ada di dalam tak bisa keluar untuk sementara, sampai supporter Thailand berhasil pergi. Berikut adalah sedikit cuplikan teman-teman. Gila banget kan Piala AFF ini? Bukan hanya sepak bolanya saja yang Mortal Kombat, tetapi supporternya juga. Ya ampun, jangan dicontoh ya teman-teman, karena nanti yang rugi besar bukan hanya diri sendiri, tapi timnas kita juga bakal kena sanksi FIFA lagi kalau sampai rusuh kayak gitu. Lanjut ke informasi selanjutnya. Penjualan tiket laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Grup C antara Australia versus Indonesia pada tanggal 20 Maret tahun depan sudah resmi dijual. Laga tersebut akan dilaksanakan di Stadion Sydney, Australia. Pihak Australia pun mengaku kaget. Baru 1 hari diumumkan resmi dijual, tiket sudah terjual sebanyak 2.700-an, yang mana itu dibeli oleh supporter Indonesia, padahal Australia hanya menjatah supporter Indonesia yang datang hanya 2.000-an saja. Pihak Australia pun mengaku takjub akan semangat dan euforia sepak bola Indonesia. Australia menilai, hal ini terjadi karena Indonesia sudah mengalami peningkatan yang sangat besar. Walau masih cukup lama menunggu laga tersebut, hashtag Merahkan Sydney pun mulai muncul di seluruh sosial media yang ada. Supporter Indonesia siap merahkan Sydney, Australia. Emang gokil banget semangat kalian ya teman-teman. Lanjut ke informasi selanjutnya. Ketua Umum Federasi Sepak Bola Indonesia Bapak Erick Thohir membungkam orang-orang yang mempertanyakan ataupun menuduh program-program PSSI hanya naturalisasi saja dan tak memperdulikan program pemain dalam negeri. Tentu saja hal ini langsung ditangkis oleh Bapak Ketum kita. Pak Erick hari ini membagikan postingan, dirinya mensupport penuh turnamen-turnamen daerah kelompok umur. Pak Erick Thohir sadar betul, turnamen-turnamen daerah, yang terutama mempertandingkan kelompok umur seperti U14 sampai U17, adalah salah satu yang banyak melahirkan pemain-pemain muda berbakat dalam negeri. Mensupport penuh, dalam bentuk apapun itu sudah dilakukan PSSI. Untuk perkembangan sepak bola Indonesia, memang tak bisa instan, ini butuh proses. Akan tetapi kami akan tetap berusaha memajukan level sepak bola Indonesia, ujar Ketua Umum Erick Thohir. Tenang saja Pak, kami tahu kok Bapak itu sosok pemimpin yang penuh dengan perhitungan. Gak ada ceritanya seorang Erick Thohir membuat program yang sia-sia dan jangka pendek. Yaitulah berita-berita update seputar Timnas Indonesia hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih atas segala dukungan teman-teman semua, dan Mimin harap teman-teman senantiasa hadir dan mendukung Mimin dan channel ini, menemani hingga menjadi besar bersama. Sehat selalu teman-teman, jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.